Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Tidak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada nyalah kita mengharap syafaat di akhir zaman nanti. Anak-anak sekalian, apa kabarnya kalian sekarang di rumah? Dengan metode pembelajaran daring ini, semoga kalian tetap semangat untuk melaksanakan kewajiban kalian, yaitu belajar. Dan dengan kalian tetap semangat, semoga cita-cita yang kalian harapkan, prestasi yang kalian kejar itu bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Pak Eka akan merangkum materi sebelumnya terkait iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk ciptaan Allah selain malaikat. Diawali dari kata iman. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang senantiasa menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Tidak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlah pastinya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Para malaikat tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Malaikat mengemban tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Mereka dapat melintas alam semesta secara kilat. Mereka tidak berjenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, dan tidak berkeluarga. Wujud malaikat tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat sampai 2 kali. Malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Malaikat tidak memerlukan apapun yang bersifat fisik dan jasmani. Mereka menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin berasal dari kata bahasa Arab menutup atau merahasiakan. Maksudnya adalah bahwa jin tertutup dari panca indera,
jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan diciptakan dari api. Iblis yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, yang artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Tuhan, dengan kata lain jauh dari kebaikan. Syaiton yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah syaiton itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Adapun makhluk gaib selain malaikat, mereka adalah kaum jin, setan, dan iblis. Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutup atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus, tidak dapat dilihat, ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembahan berhala, dan lain-lain, dan jin Muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Yang kedua adalah jin Muslim, yaitu yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, itu rangkuman dari materi iman kepada malaikat, malaikat Allah dan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.